Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Teman-teman, hari ini kita praktek menguburkan jenazah. Untuk kuburan tersendiri ada batasan akal minimal dan ada batasan akmal sempurna. Batas minimal kuburan ini sendiri adalah minimal adalah sekiranya bisa menutupi aura bau si mayit, bisa menjaganya dari hewan buas supaya nggak dimakan anjing atau harimau. Biasanya segini itu batas minimal. Batas maksimalnya sebenarnya adalah satu orang berdiri dan melambaikan tangan. Ini sempurnanya. Umumnya di Indonesia biasanya satu pendirian orang dewasa. Nah, tapi sebenarnya lambaikan tangan juga. Untuk kuburan sendiri ada dua versi, ada dua jenis. Ada lahdur, kuburan luar lahan. Itu posisinya adalah di pojok itu diserongkan tanahnya seperti ini untuk tempatnya mayit. Ini namanya lahdur. Nah, ini ada juga versi yang kedua, syakun, atau posisi di tengah. Di tengah ini digali dengan ukuran lebar dan dalam tubuh mayit. Di sini, kemudian mayitnya taruh di sini. Di tengah ini dihadapkan ke arah kiblat. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama lahdur yang diserongkan pinggir ketika tanahnya keras. Kalau tanahnya lembek atau berpasir itu diutamakan yang syakun, yang di tengah, digali lagi dengan dalam dan lebar mayit. Kenapa? Karena kalau lembek takut longsor seperti itu. Coba minta 2-3 orang untuk di dalam kuburan. Ini ibaratnya kuburan karena kita prakteknya di masjid. 3 orang di dalam kuburan. Yang tadi cepet. Keranda mayit diletakkan di depan kuburan dengan membujur posisi, kemudian dibuka kerandanya, disingkirkan dulu. Nah, untuk kamu berdiri di depan mayit. Ini ibaratnya tanah ya, tanah. Ini kuburannya. Ayo naik ke atas. Setelah itu mayit diangkat dan diserahkan kepada yang ada di kuburan. Nah, posisi kayak gini. Sunnahnya dari arah kepala dulu ya. Ada yang mengatakan dari arah kepala, ada yang mengatakan dari arah kaki. Yang menerima, ayo diangkat. Ayo dari arah kepala dulu diambil mayitnya, awas, hati-hati jangan sampai jatuh, jangan pelan-pelan. Kemudian diletakkan, ada doanya. Doanya coba baca bareng-bareng. Bismillah, ayo dibaca. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Doanya seperti itu. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian dihadapkan ke kiblat. Lalu semua ikat simpulnya dibuka. Setelah jenazah diletakkan, diarahkan ke kiblat, posisinya seperti ini. Ikat simpulnya dibuka, tali simpulnya dibuka semua. Kemudian pipi jenazah, apa pipi jenazah ini, maaf, dibuka, coba dibuka. Nah ini pipi jenazah diletakkan ke tanah, dirikan diri mengarkir udah gitu. Ini ibaratnya tanahnya diletakkan ke tanah supaya hikmahnya kita jangan ada yang disombongkan. Kita dari tanah kembali ke tanah. Dipetokkan ke tanah. Ini kan tanahnya kayak gini, posisinya serong. Nah, ditetapkan. Setelah itu diganjal supaya mayit tetap menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat itu wajib hukumnya bagi mayit. Diganjal pakai batu. Kemudian di antara kesunahnya bagi orang yang ikut menguburkan itu mengambil 3 kali caukan tanah. 1 kali dibacakan minha khalaqnakum, 1 kali lagi minha nu'id wa minha nu'idukum, 1 kali lagi wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari 3 tanah itu kemudian dimasukkan di dalam kubur. Nah, setelah itu, setelah diganjal,
diazani dan diikomati. Hukum adat dan ikomat sendiri disamakan ketika seseorang baru lahir. Ketika baru lahir bayi ini sunnah diazani, supaya pertama kalimat yang masuk pada bayi adalah kalimatut thayyibah, kalimatut tauhid, azan dan dikomati. Sama ketika meninggal juga sunnah diazani dan dikomati sebagai penghormatan terakhir, walaupun gak ada dalil hadis sahihnya. Nah, setelah itu papan ada kardus sebenarnya. Papan ini ditaruh di sini, maaf, ini diserahkan terus ditutup dengan papan terus sampai ke sini, nah ditutup. Setelah itu jenazah kita kuburkan dengan tanah yang digali tadi. Ayo kamu naik, setelah dikasih papan pakai sanggul dikuburkan. Ya, ibaratnya tanahnya diuruk. Nah, ini sampai tertutup rapat. Ya seperti itu. Dan kuburan ini nggak boleh kita bangun kalau tanah umum ya. Haram kita mengiji kuburan kalau tanah umum, kecuali makomnya para wali, para orang-orang soleh atau para nabi. Kalau tanah sendiri itu hukumnya makruh. Kemudian dikasih batu nama misal. Setelah itu ditalkin ya. Setelah ini ibaratnya udah selesai, sunnah juga ditalkin. Talkin itu apa? Mengajarkan mayit. Karena dalam suatu keterangan hadis bahwa ketika mayit ini ditinggal oleh para pengubur yang terlahir dengan 40 langkah, orang terlahir yang ikut menguburkan meninggalkan dengan 40 langkah, maka disitulah dua malaikat datang dan menanyai tentang agamanya, tentang nabinya, tentang pegangannya, tentang saudaranya. Jadi marrobuka, marrasuluka, man kitabuka, ya kan gitu, man ikhwanuka. Dan ini diajarkan, ditalkin. Ya, ditalkin ada sihornya sendiri, kalian cari di buku-buku. Jadi seperti itu ya. Setelah itu barulah sempurna. Mayit udah dikuburkan, udah ditalkin, biasanya didoakan dulu. Didoakan, dikirim baca bacaan tahlil oleh orang di situ, singkat Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma ja'al qabruhu rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabruhu khufrah min khufratin niran. Kemudian baru ditinggal. Untuk perempuan itu tidak dianjurkan mengiringi jenazah, walaupun yang meninggal ayah dan ibu. Ziarahnya kalau udah selesai, udah bubar, baru ziarah ditemani oleh muhrimnya, saudara yang lain. Seperti itu ya. Setelah demikianlah prosesi